Assalamualaikum, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Yoga? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Ratna. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Eh, kita pada siang hari ini hanya punya waktu sebentar nih Pak. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan ya Pak? Ini Bu, saya sedang merasa kesulitan. Akhir-akhir ini murid saya banyak yang motivasi belajarnya menurun. Hal itu terlihat dari respon yang kurang terhadap tugas-tugas yang saya berikan untuk dikerjakan di rumah. Oh begitu ya Pak. Berarti pada siang hari ini kita akan membahas tentang menurunnya motivasi belajar murid-murid Pak Yoga di rumah ya. Iya betul. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Yoga dapatkan pada percakapan kita siang hari ini? Saya berharap mudah-mudahan pada pembicaraan kali ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik, mudah-mudahan pada percakapan kita siang hari ini Pak Yoga dapat menemukan solusi yang terbaik ya untuk permasalahan murid-murid Pak Yoga. Nah, kira-kira apa nih penyebab dari menurunnya motivasi belajar murid-murid Pak Yoga? Mungkin Pak Yoga bisa mengidentifikasinya. Oh, kalau itu menurut saya hal yang menyebabkan menurunnya motivasi belajar murid mungkin perhatian dari orang tuanya, Bu, karena kebanyakan orang tua murid di sini memiliki pekerjaan yang menyita banyak waktu. Jadi kelihatannya mereka tidak ada waktu untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Oh, begitu ya, Pak. Nah, menurut Pak Yoga nih, kira-kira posisi murid Pak Yoga, motivasi belajar murid-murid Pak Yoga itu ada di range berapa ya, Pak? Antara range 1 sampai 10? 1 sampai 10 ya. Mungkin Iya. ada di range 5, Bu. Oh, range 5 ya. Berarti tengah-tengah ya, Pak ya. Iya. Berarti memang harus betul di up ini motivasinya. Nah, kira-kira dengan kondisi yang seperti itu, target Pak Yoga ingin di range berapa motivasi belajar murid-murid Pak Yoga? Mudah-mudahan saya bisa mencapai target range 10 ya, sempurna. Amin ya, mudah-mudahan. Nah, dari target itu, kira-kira apa rencana yang akan Pak Yoga lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar dari murid-murid Pak Yoga? Mungkin saya akan berusaha melakukan komunikasi yang efektif dengan orang tua dari murid-murid saya. Baik. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan Pak Yoga laksanakan? Mungkin saya akan melaksanakannya secepat mungkin, mungkin besok, Bu. Kemudian nih menurut Pak Yoga, siapa yang bisa membantu Pak Yoga untuk melakukan rencana itu? Oh, karena saya memiliki kekurangan dalam public speaking, mungkin saya akan mengajak teman sejawat saya yang memiliki public speakingnya bagus untuk membantu saya melakukan komunikasi dengan orang tua murid. Baik Pak Yoga. Nah, sekarang kan rencananya sudah ada ya apa yang akan Pak Yoga lakukan. Nah, kira-kira komitmen dari Pak Yoga itu sendiri terhadap pembicaraan kita kali ini itu apa? Mungkin saya akan melakukan lebih banyak komunikasi yang efektif dengan para orang tua mengenai motivasi belajar anak-anak didik saya. Baik. Nah, Pak Yoga, tadi kan pembicaraan kita sudah lumayan panjang ya. Kira-kira dari pembicaraan ini apa sih yang Pak Yoga sudah dapatkan? Saya mendapatkan solusi untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Itu mungkin tadi dengan komunikasi yang efektif dengan orang tua, sehingga saya nanti berharap murid saya bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Oke, baik Pak Yoga. Saya jadi tidak sabar nih menunggu hasil rencana aksi yang akan Pak Yoga laksanakan ya. Kira-kira kapan nih Pak, Pak Yoga bisa bercerita kembali tentang hasilnya dari rencana tersebut? Siap Bu, nanti saya kabari lagi lah. Semoga rencana saya mendapatkan hasil yang baik ya Bu ya.
Amin ya. Terima kasih Ibu Terima atas kasih. waktunya. Iya, sama-sama Pak Yoga. Terima kasih. Mudah-mudahan rencana Pak Yoga berjalan dengan lancar ya. Amin. Kasih coaching antara Bu Ratna dan Pak Yoga. Secara garis besar, penerapan alur Tirta sudah tampak semua dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada lembar observasi, semua sudah tercentang. Tadi di awal dari ketiga kompetensi coaching, ada satu yang secara spesifik ingin diobservasi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Ratna sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing solusi dan menggali potensi Pak Yoga sebagai coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Setelah Bu Ratna melakukan coaching dengan Pak Yoga, dari indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan, indikator apa yang sudah tampak dalam pengembangan tersebut? Iya, menurut saya Pak Yoga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, ya Pak. Jadi dari situ dan juga Pak Yoga itu mempunyai ide-ide yang muncul dari permasalahan-permasalahan tersebut, serta dapat melakukan komunikasi efektif dengan orang tua murid. Lalu untuk coaching yang akan datang, kompetensi lain apa yang akan dikembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi lainnya, yaitu kehadiran penuh dan menjadi pendengar aktif. Namun tetap untuk kompetensi pertanyaan berbobot akan saya dapat kembangkan lagi selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dedi. Apa kabar Pak Dedi hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Mia. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Kita hanya punya waktu sebentar. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan ya Pak ya? Saya sedang merasa kesulitan Bu. Akhir-akhir ini, beberapa murid saya kurang disiplin. Hal ini terlihat dari seringnya terlambat masuk ke sekolah. Berarti kita akan membahas tentang menurunnya kedisiplinan murid Pak Dedi ya Pak? Ya, betul Bu. Nah, apa yang ingin Pak Dedi dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya berharap pada pembicaraan kali ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami itu Bu. Iya Pak, semoga di pertemuan kali ini kita mendapatkan solusinya ya. Kira-kira apa penyebab yang membuat menurunnya kedisiplinan pada murid Pak Dedi di sekolah? Menurut saya, hal yang menyebabkan menurunnya kedisiplinan murid diantaranya mereka sering main game hingga larut malam, sehingga mereka bangun kesiangan dan terlambat berangkat ke sekolah. Menurut Pak Dedi, murid Pak Dedi saat ini kedisiplinannya ada di range berapa dari 1 sampai 10? Ada di rank 6, Bu. Kira-kira Pak Dedi ingin mencapai target berapa dari range 1 sampai 10 itu? Saya berharap ingin mencapai target rank ke-10. Dari target itu, kira-kira rencana yang akan Pak Dedi lakukan untuk menumbuhkan kedisiplinan pada murid-murid Pak Dedi apa? Saya akan berusaha melakukan komunikasi efektif dengan orang tua dan melaksanakan segitiga restitusi kepada murid-murid saya. Oh begitu. Dari kedua rencana yang akan Pak Dedi lakukan, mana yang menjadi prioritas Pak Dedi? Saya akan mengutamakan segitiga restitusi terhadap murid-murid saya yang kurang disiplin. Kapan nih kira-kira rencana itu akan mulai dilakukan? Saya akan melakukan rencana ini mulai minggu depan, Bu. Kemudian menurut Pak Dedi, siapa yang bisa membantu aksi tersebut? Menurut saya, rekan
sejawat guru BK yang memiliki pengalaman menangani murid-murid yang kurang disiplin. Apa komitmen Pak Dedi terhadap pembicaraan kita kali ini? Saya melakukan segitiga restitusi kepada murid-murid saya mengenai kedisiplinan. Dari pembicaraan ini, apa yang sudah Pak Dedi dapatkan? Saya mendapatkan solusi dari meningkatkan kedisiplinan murid-murid saya, yaitu dengan cara melakukan segitiga restitusi terhadap mereka, sehingga kedisiplinan mereka dapat meningkat. Oke, baik. Saya jadi tidak sabar menunggu hasil rencana aksi dari Pak Dedi. Kapan nih Pak Dedi bisa cerita lagi ke saya mengenai hasilnya? Siap, Bu. Nanti saya kabari lagi ya, Bu. Semoga rencana saya mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Terima kasih kembali Pak Dedi. Baik, saya akan mengevaluasi coaching antara Bu Mia dan Pak Dedi. Secara garis besar, penerapan alur Tirta sudah tampak semua. Dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada lembar observasi yang saya pegang, ini semua sudah tercentang. Tadi juga di awal dari ketiga kompetensi coaching, ada satu yang secara spesifik ingin diobservasi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Mia sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing solusi dan menggali potensi dari Pak Dedi sebagai coach dalam menyelesaikan permasalahan. Setelah Bu Mia melakukan coaching dengan Pak Dedi, dari indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan, indikator apa yang sudah tampak dalam pengembangan tersebut? Pak Dedi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan muncul ide-ide barunya, yaitu melakukan segitiga restitusi dengan murid-muridnya. Lalu untuk coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi lain apa yang akan dikembangkan, Bu? Saya akan mengembangkan kompetensi lain, yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Kemudian, untuk mendengar aktif dapat saya kembangkan lagi. Baik, Bu Mia, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali, Bu. Sama-sama.